Haleluya. Selamat berjumpa dalam renungan firman Tuhan dengan tema Yesus sudah selesai memikul dosa kita di atas kayu salib. Pembacaan terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang terbaca sebagai berikut. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ia sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Salah satu yang selesai dipikul Yesus di atas kayu salib adalah dosa orang percaya kepadanya. Alkitab berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23a, karena semua manusia telah berbuat dosa. Artinya tidak ada lagi manusia yang tidak berbuat dosa. Alkitab menjelaskan bahwa manusia pertama yang berbuat dosa adalah nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan di dalam Taman Eden, maka seluruh keturunannya turun-temurun memiliki tabiat dosa. Dan nenek moyang kita mulai dari Adam dan Hawa dan seterusnya sampai pada kakek nenek kita, sampai pada ayah dan ibu kita, dan sampai pada diri kita sendiri telah berbuat dosa. Dan dosa itu telah menumpuk di dalam diri kita. Tidak ada manusia yang bisa membebaskan kita dari segala dosa kita. Tuhan Allah yang Maha Kasih sangat mengasihi manusia. Itulah sebabnya Ia datang dan hadir dalam rupa manusia Yesus Kristus. Agar dalam rupa manusia Yesus Kristus, Ia menyerahkan dirinya untuk disalibkan dengan maksud memikul segala dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan dengan korbannya di atas kayu salib, darahnya menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dalam Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Dengan kata lain, darah Yesus membersihkan kita dari segala dosa kita. Dan pada ayat 9 1 Yohanes pasal 1 itu, di sana dikatakan darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan kita, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu-satunya cara agar dosa kita dihapuskan, agar dosa kita diangkat daripada diri kita, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dia satu-satunya pribadi yang telah memikul segala dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Setelah itu kita harus berhenti berbuat dosa, agar darahnya yang tertumpah bisa menyucikan dan membersihkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Orang yang tidak berhenti berbuat dosa tidak bisa disucikan, tidak bisa dibersihkan dari segala dosa dan salahnya oleh darah Yesus. Orang yang berbuat dosa, saya ibaratkan orang itu seperti orang yang sedang tidur atau sedang berbaring dalam lumpur yang kotor. Dan orang yang sedang berbaring atau sedang duduk dalam lumpur yang kotor tidak mungkin bisa dibersihkan. Hanya kalau orang itu keluar dari dalam lumpur yang kotor, maka badannya yang masih tertutup oleh kotoran itu bisa dibersihkan dengan air yang bersih.
Demikianlah hanya orang yang berhenti berbuat dosa yang dapat disucikan, dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, tidak ada cara lain untuk saudara bisa lepas dari dosa dan bersih dari dosa, kecuali saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara berhenti berbuat dosa dan minta agar darah Yesus menyucikan dan membersihkan saudara, sehingga saudara menjadi orang yang disucikan Tuhan, dan saudara menjadi orang yang hidup dalam kesucian, menjalani hidup dalam kesucian untuk mewarisi segala kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah memikul segala dosa kami di kayu salib. Engkau berkata sudah selesai, dan kami yang percaya dan bertobat, darah-Mu menyucikan, menguduskan kami. Hamba berdoa buat semua yang menonton video ini, kiranya Tuhan telah mengambil segala dosa dan kejahatan mereka. Tuhan telah memikul seluruh dosanya di dalam tubuh-Mu di atas kayu salib. Dan kiranya darah-Mu yang suci dan kudus itu yang ditumpahkan menyucikan, membersihkan dari segala dosa dan kejahatan. Jadikan dia orang yang suci di hadapan-Mu dan menjalani hidup dalam kesucian untuk meraih dan menerima semua janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.